Shalom kaum ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian, bahkan rahasia kebenaran firman Tuhan, pewahyuan ilahi, sehingga sungguh kaum ibu akan dituntun hidupnya melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kaum ibu. Saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bagaimana kaum ibu menjadi murid Yesus yang sejati. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang akan saya bahas adalah bagaimana kaum ibu menjadi murid Yesus yang sejati. Ada 6 hal yang harus dilakukan oleh kaum ibu agar bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Apa ke-6 hal tersebut? Mari kita akan selidiki satu persatu. Yang pertama, kaum ibu akan bisa menjadi murid Yesus yang sejati kalau tidak mengutamakan segala yang lain itu lebih daripada Yesus. Sekali lagi, kaum ibu akan bisa menjadi murid Yesus yang sejati kalau tidak mengutamakan yang lain lebih daripada Yesus. Hal ini sebetulnya sudah termaktub di dalam ucapan Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci," maksudnya tidak membenci adalah lebih mengutamakan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita lebih mengutamakan segala sesuatu lebih daripada Yesus, bahkan lebih mengutamakan nyawa kita lebih daripada Yesus, maka kita tidak layak menjadi murid Yesus yang sejati. Itu syarat pertama yang harus dilakukan oleh kaum ibu, yaitu tidak mengutamakan segala sesuatu lebih daripada Yesus. Yang kedua, kaum ibu akan menjadi murid Yesus yang sejati kalau bersedia memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Lukas 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi supaya bisa menjadi murid Yesus yang sejati, kaum ibu harus memikul salibnya dan mengikut Yesus. Kemudian syarat yang ketiga, kaum ibu bisa menjadi murid Yesus yang sejati kalau dapat melepaskan dirinya terikat dari segala miliknya. Lukas 14 ayat 33. "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Jadi kaum ibu kalau ingin menjadi murid Yesus yang sejati harus bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kalau tidak, kalau masih terikat, maka kita tidak layak menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, kita akan melihat syarat yang keempat. Bagaimana kaum ibu bisa menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu
harus tetap di dalam firman-Nya. Supaya bisa menjadi murid sejati harus tetap di dalam firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini untuk bisa menjadi murid Yesus yang sejati harus tetap dalam firman-Nya. Kemudian syarat yang kelima, bagaimana kaum ibu bisa menjadi murid yang sejati? Yaitu harus saling mengasihi. Tanpa saling mengasihi tidak layak menjadi murid Yesus yang sejati. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi supaya kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus saling mengasihi. Kemudian syarat yang keenam, yang terakhir, bagaimana kaum ibu bisa menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu apabila berbuah banyak. Sekali lagi, kaum ibu dapat menjadi murid Yesus yang sejati apabila berbuah banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi kita sudah melihat 6 syarat bagaimana kaum ibu bisa menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu yang pertama, tidak mengutamakan segala sesuatu lebih daripada Yesus. Yang kedua, bersedia memikul salibnya dan mengikut Yesus. Yang ketiga, harus dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya. Yang keempat, harus tetap dalam firman-Nya. Yang kelima, harus bisa saling mengasihi. Yang keenam, harus berbuah banyak. Maka kita percaya kaum ibu sanggup untuk bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan harapan supaya para kaum ibu sungguh-sungguh dapat menjadi murid Yesus yang sejati. Berikan kesanggupan, kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semuanya mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.